Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Wahyu Ramadhani dari TM 1902 dari Universitas Budi Dharma. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang sistem operasi, yaitu tentang penjadwalan. Penjadwalan berarti kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh komputer. Proses berisi instruksi dan data, program counter, dan semua register pemroses, dan stack berisi data sementara seperti parameter rutin, alamat pemrograman, dan variabel-variabel lokal. Penjadwalan bertugas untuk memutuskan proses yang harus berjalan, kapan dan berapa lama proses itu berjalan. Adapun tipe penjadwalan terbagi menjadi 3, yaitu 1. Penjadwal jangka pendek yang bertugas menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses ready di memori utama. Penjadwal ini dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. 2. Penjadwal jangka menengah. Penjadwal ini menangani proses-proses swapping atau aktivitas pemindahan proses yang ditunda dari memori utama ke memori sekunder. 3. Penjadwal jangka panjang. Penjadwalan ini bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Batch biasanya adalah proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif, yaitu waktu proses, memori, atau perangkat input-output. Adapun strategi penjadwalan terbagi menjadi 2. 1. Preemptive scheduling. Penjadwalan yang memungkinkan sistem operasi memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan atau memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. 2. Non-preemptive scheduling, yaitu salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Dengan kata lain, proses yang sedang berjalan tidak bisa diinterrupt. Adapun kriteria penjadwalan untuk mengukur dan optimalisasi kinerja penjadwalan adalah 1. Adil, di mana proses-proses diberlakukan sama, yaitu mendapat jatah waktu layanan pemroses yang sama dan tidak ada proses yang tidak kebagian layanan pemroses sehingga mengalami starvation, atau kondisi bahwa proses tidak pernah berjalan karena tidak dijadwalkan untuk berjalan. 2. Efisiensi atau utilitas pemroses dihitung dengan perbandingan rasio waktu sibuk pemroses dengan lokal waktu operasi sistem komputer secara keseluruhan.
Ketiga, ada waktu tanggap atau respon time. Waktu tanggap berbeda untuk sistem interaktif, di mana waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan oleh program atau transaksi sampai hasil pertama muncul di perangkat masukan pengeluaran layar seperti layar atau terminal. Waktu tanggap untuk sistem interaktif biasa disebut terminal response time. Waktu tanggap berbeda untuk sistem waktu nyata atau real time. Pada sistem waktu nyata, waktu tanggap didefinisikan sebagai waktu dari setiap kemunculan suatu kejadian baik internal maupun eksternal sampai instruksi pertama rutin layanan terhadap kejadian eksekusi. Waktu tanggap ini biasa disebut event response time. Keempat, ada turnaround time, yaitu waktu yang dihabiskan dari saat proses atau job mulai masuk ke sistem sampai proses itu diselesaikan sistem. Adapun rumus dari turnaround time adalah waktu eksekusi plus ditambah waktu menunggu. 5. Ada throughput, yaitu jumlah kerja yang dapat diselesaikan selama satu selang atau unit waktu. Cara untuk mengekspresikan throughput adalah dengan jumlah proses atau job pemakai yang dapat dieksekusi dalam satu unit atau interval waktu tertentu. Kriteria tersebut saling bergantung dan dapat saling bertentangan sehingga tidak dimungkinkan optimasi semua kriteria secara simultan. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Untuk perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.